Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Berjumpa lagi bersama Bapak di pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, Bapak lihat di sini sudah ada 15 dan ada yang gabung 1 sampai 2 orang. Tidak apa-apa, berarti di sini sudah hadir semua. Bagus. Terima kasih kalian sudah mau mengikuti pembelajaran Bapak dengan lengkap. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, saya minta Jihan sebagai ketua kelas untuk pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang teks cerpen ya. Dan di pertemuan sekarang juga, kita masih akan membahas teks cerpen. Hanya saja, kalau di pertemuan kemarin itu, kita membahasnya di unsur-unsur pembangun teks cerpen. Baik. Meli, unsur-unsur pembangun teks cerpen itu ada apa saja? Unsur-unsur penyusun teks cerpen ada 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Sekarang kita akan belajar tentang struktur dan kaidah bahasa teks cerpen. Nah, pastinya akan banyak manfaat yang kalian dapatkan yang bisa kalian realisasikan nanti di kehidupan sehari-hari ketika sudah mengetahui struktur dan kaidah teks cerpen. Lebih jelasnya tentang pembelajaran kali ini, Bapak akan menayangkan melalui Canva Presentation tentang tujuan dan ruang lingkup materi yang akan kita pelajari. Ini tujuan pembelajarannya, kalian harus amati, cermati, yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning, metode diskusi, dan pendekatan TPACK, peserta didik mampu mengidentifikasi teks cerpen dengan memperhatikan struktur dan kaidah cerpen secara tepat, serta menjunjung tinggi sikap disiplin dan tanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning, metode diskusi juga ini, dan pendekatan TPACK, peserta didik mampu menganalisis teks cerpen berdasarkan struktur dan kaidah cerpen secara cermat serta dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai kerjasama. Nah, ada hal yang harus kalian perhatikan. Jadi, selain kalian hasil kerjanya saya nilai, yaitu hasil analisisnya, ada aspek yang lebih penting, yaitu sikap. Nah, di sini sikapnya adalah disiplin dan tanggung jawab yang pertama. Kemudian tanggung jawab dan menjunjung nilai kerjasama karena pembelajarannya kelompok nanti ya, seperti itu. Nah, penilaian sikap ini dilakukan ketika pembelajaran berlangsung. Jadi saya amati tadi dari awal sampai akhir pembelajaran nanti untuk sikap religius dan ada sikap sosialnya itu. Nah, untuk jenis tagihannya atau jenis tugasnya adalah kalian nanti akan diberikan LKPD. Kalian harus mengerjakan analisis teks cerpen dilihat dari struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, kemudian nanti teknisnya adalah kalian akan dibagi ke dalam 3 kelompok ya, masing-masing kelompok ada 5 orang. Nanti kalian akan dibagi dan diarahkan ke ruang breakout room Zoom. Nah, satu ruangnya nanti ada 5 orang gitu. Supaya kalian bisa lebih leluasa untuk diskusinya. Jadi kalian hanya disatukan di dalam satu ruangan untuk satu kelompok. Nanti beres diskusi kalian Bapak kembalikan lagi ke ruangan. Akan kirimkan dulu sebuah teks cerpen. Kalian nanti baca dan amati ya. Teks cerpennya sudah Bapak kirim di grup WhatsApp. Baik. Sudah selesai ya baca cerpennya ya. Baik, Bapak akan tampilkan dulu. Nah, ini kaidah teks cerpen itu ada 5. Kalimat bermakna lampau, konjungsi kronologis, kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung, dialog, dan menggunakan kata-kata sifat. Baik, coba kita kalimat bermakna lampau itu yang bagaimana, seperti apa? Atau kita punya pemahaman apa tentang kalimat bermakna lampau? Kalimat bermakna lampau
adalah kalimat yang menunjukkan kejadian yang sudah lewat. Contohnya, siang itu, malam itu. Ya, betul. Menunjukkan kejadian yang sudah lampau ya, yang sudah lewat. Kemudian yang kedua, konjungsi kronologis. Ini di teks yang lain juga ada, saya yakin kalian sudah pernah belajar. Coba Nina, konjungsi kronologis itu apa? Ya Pak, konjungsi kronologis kata penghubung yang menghubungkan kejadian yang satu dengan kejadian yang lainnya. Contohnya lalu dan kemudian. Ya, bagus. Nah, itu konjungsi kronologis. Sampai sini ada yang mau tiga. Sofi, Astrid, Dwi, Nanda, dan Tia. Oh, ini yang Vera ya. Ya, silakan kalian join. Oke, sudah masuk ke kelompoknya masing-masing ya. Nah, sekarang Bapak akan kirimkan LKPD melalui WhatsApp group. Coba kalian buka WhatsApp grupnya. Ya, sudah Bapak kirimkan di WhatsApp group. Silakan kalian analisis, diskusikan dengan anggota kelompoknya masing-masing. Di sana ada sebuah teks cerpen. Kalian analisis dari struktur dan kaidah bahasanya yang sudah kita bahas tadi. Bisa dipahami? Ya, silakan. Tugas ya, kalian juga diperbolehkan untuk mencari referensi dari buku, dari modul, atau dari browser terkait materi yang relevan yang sedang kita pelajari. Bagaimana, Meli? Di struktur teks cerpen itu ada orientasi, komplikasi, rising action, sama klimaks, terus sama ending bukan Pak? Ya, itu yang 5 aspek itu. Jadi dari mulai orientasi sampai ke penyelesaian. Nah, dari teks cerpen itu kalian silakan analisis. Kita kembali lagi ke ruang utama ya. Orientasi, paragraf pertama. Komplikasi, paragraf keempat. Rising action atau menuju pada konflik, paragraf ke-8 sampai 9. Klimaks paragraf ke-14, ending atau koda paragraf 17 sampai 20. Coba Jihan. Kalimat yang bermakna lampau 1 berada pada paragraf keempat, yaitu pada suatu hari istri saya yang justru memberi tahu kepada saya adanya tikus tersebut. Kedua ada di paragraf keempat, sudah 1 tahun nggak ada tikus. 3 paragraf 6, pada malam itu. Paragraf ke-9, siang harinya sepulang dari mengajar, istri saya berbata-bata memberitahu saya bahwa tikus itu lepas. Paragraf 9, pada waktu subuh istri membangunkan saya. Paragraf ke-16, beberapa hari setelah itu istri saya mulai kendur ketegangannya. Ya, baik Jihan. Sudah cukup ya. Dari beberapa yang sudah tadi dijelaskan itu sudah menunjukkan bahwa sudah paham kaidah bahasa kalimat bermakna lampau itu seperti apa. Nah, selanjutnya untuk kaidah bahasa konjungsi kronologis, saya minta yang belum bicara Dwi. Konjungsi kronologis yang pertama, baru kemudian, yang kedua, sejak itu, yang ketiga, akhirnya, yang keempat, lalu, yang kelima kemudian, yang keenam, berhari-hari kemudian. Ya, betul. Terima kasih Dwi. Lanjut ke kalimat tak langsung. Febi. Kalimat tak langsung. 1. Istri saya terbata-bata memberitahu saya bahwa tikus itu lepas ketika Mang Maman tukang sampah mau menuangkan sampah ke gerobaknya. 2. Cerita Mang Maman, ada tikus meloncat dari gerobak sampahnya dan lari ke kebun sebelah dengan terbungkus kertas coklat. 3. Bibi mengusulkan agar dikasih umpan ayam bakar. Ya, terima kasih Febi. Itu merupakan kalimat tak langsung yang terdapat di dalam teks cerpen tadi ya. Nah, selanjutnya ke dialog. Vera belum berbicara nih. Untuk dialog, ada 39 kalimat dialog yang terdapat di dalam teks cerpen Tikus dan Manusia. Ya, jawabannya itu ya, karena dialognya banyak di dalam teks ini dan sudah dihitung oleh Febi.
oleh Vera ya, maaf, oleh Vera tentang dialognya. Yang penting kalian paham bentuk dialog itu di dalam sebuah teks cerpen seperti apa. Ya, lanjutnya ke kata sifat atau descriptive language, Sabila. Kata sifat terdapat pada paragraf 1. Tubuhnya cukup besar dan bulunya hitam legam. Dan juga terdapat pada paragraf 7. Seekor tikus hitam sedang meronta-ronta melepaskan diri dari kertas yang berlem itu. Paragraf 9, cerita lepasnya tikus Bagus, ini kalian beberapa semua hari sudah kemudian bisa menganalisis diperkuat teks oleh cerpen Nyai. dilihat dari Pembantu struktur kami dan bahwa dia kaidahnya. melihat Nah, sekarang saya ingin ada yang menyimpulkan untuk strukturnya bagaimana. Asri, Untuk teks cerpen, yang pertama atau orientasi, kedua pengungkapan peristiwa atau komplikasi, yang ketiga menuju pada konflik atau rising action, yang keempat puncak konflik atau klimaks, yang kelima penyelesaian atau ending. ya baik. Terima kasih Asri. Ririn, untuk bisa melanjutkan. Tadi Asri baru menyimpulkan tentang strukturnya. Yang kedua, yaitu tentang kaidah kebahasaan. Ya, di sana ada kalimat bermakna lampau, konjungsi kronologis, kalimat tak langsung, dialog, dan kata-kata sifat. Nah, baik anak-anak, hasil kerja kelompok kalian setelah disimpulkan, diperbaiki, nanti kalian kirimkan melalui WhatsApp group ya. Jangan lupa untuk diberi identitas masing-masing kelompoknya. Bisa dipahami? Apa? Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:55 menit, itu artinya waktu kita tinggal hanya 5 menit ke depan. Nah, anak-anak, terima kasih atas pembelajaran hari ini, dan Bapak harap bisa lebih baik lagi untuk pembelajaran ke depannya, terutama di kegiatan diskusi untuk bisa lebih hidup lagi. Itu pesan Bapak. Dan untuk pembelajaran ke depannya, mohon perhatikan, untuk pembelajaran ke depannya, kita masih tentang teks cerpen. Hanya saja, kalau di pelajaran sebelumnya kita analisis tentang unsur-unsur pembangun teks cerpen, hari ini kita membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks cerpen. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang mengonstruksi atau menghasilkan sebuah teks cerpen yang memperhatikan unsur, struktur, dan kaidah kebahasaannya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Seperti itu ya anak-anak ya. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Baik, sudah cukup ya. Semoga pembelajaran kali ini bisa membawa manfaat bagi kita semua, dan saya doakan semoga kalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, sebelum Bapak tutup, Bapak minta Jihan untuk pimpin doa penutup. Silakan. Setelah pembelajaran selesai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi ya di pembelajaran bahasa Indonesia. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.